Halo, apa kabar semuanya? Dengan saya Widi Sasongo di Fans Channel Manchester United. Kali ini saya akan mereaksi kemenangan Manchester United atas Newcastle United. 5 gol thriller tercipta di Old Trafford, di mana ini adalah pertandingan terakhir di musim ini di kandang Old Trafford, kandang dari Manchester United. Dan ini juga sangat spesial karena pencetak golnya adalah 3 pemuda berbahaya. Oke teman-teman, kita mulai dari formasi ya. Ini cukup baru dan mengejutkan karena Manchester United di bawah Erik ten Hag memasang formasi 4-2-2-2, tapi tanpa striker. Jadi yang Erik ten Hag menumpuk 4 gelandang ya, 2 DM Amrabat dan juga Kobbie Mainoo, dan 2 attacking midfield yaitu Scott McTominay dan juga Bruno Fernandes. Sedangkan sayap-sayapnya ada Amad Diallo dan juga Garnacho yang bermain sangat melebar. Kemudian di belakang seperti biasa belum ada perubahan. Tetap yang dimainin Jonny Evans berpasangan dengan duet kelemar-kelemarnya Casemiro. Kemudian di flank siapa lagi kalau bukan Bissaka di kanan dan Dalot di kiri. Kiper tetap Andre Onana. Gue gak paham pertamanya kenapa Erik ten Hag memasang formasi tanpa striker. Apakah ini memang untuk menutupi gap atau lubang yang sering menganga di antara Rasmus Højlund dan juga lini tengah Manchester United? Itu biasanya diobrak-abrik, dikuasai oleh DM-DM lawan sehingga mereka bisa mengatur permainan dengan baik. Sedangkan kali ini Newcastle sangat kesulitan Bruno Guimaraes untuk mengontrol pertandingan karena langsung dipreser oleh Scott McTominay dan juga Bruno Fernandes secara bergantian. Tetapi dari sisi Newcastle, mereka bisa build up dari lini belakang tapi cenderung melebar. Nah, ini sepertinya juga akan dipersiapkan formasi ini ketika akan melawan Manchester City di final FA Cup. Ya. Erik ten Hag terbukti kembali lagi sangat bereksperimen ya. Dia ingin melihat bagaimana formasi-formasi ini bisa digunakan, seolah-olah dia ingin memiliki plan C ya, selain plan A dengan bermain 1 striker, kemudian plan B dengan mendorong second striker seperti Bruno Fernandes, kemudian plan C-nya adalah false 9, atau gue bilang bukan false 9 ya. Ya emang gak ada striker karena Højlund gak dimainin. Kemudian Bruno jelas-jelas dia tidak berada di second striker, tapi dia di attacking midfield berbarengan dengan Scott McTominay. Dan tampaknya strategi ini cukup bisa bikin ini ya, berefek ke daya serang dari Newcastle yang kuat di lini tengah. Jadi ini satu lagi eksperimen dari Erik ten Hag yang menurut saya cukup berhasil. Kemudian ditambah dengan 2 pemain yang jarang bermain ya, yaitu Amad Diallo di sisi kanan, karena biasanya dipasang di situ adalah Garnacho, kalau enggak Anthony. Kemudian Amrabat kembali dipercaya sebagai defensive midfield, di mana peran itu biasanya diperankan oleh Casemiro yang ya jogging-jogging ya. Kali ini Amrabat benar-benar bekerja sangat keras. Permainannya simple sih. Rebut bola, passing, kejar lawan, covering, hal-hal yang basic sebenarnya. Bahkan dia sangat jarang menunjukkan long ball ya. Begitu dapat bola langsung passing ke back atau langsung passing ke Bruno Fernandes atau McTominay atau di sayap. Dan menurut gue ini Amrabat ya, gue bingung lagi. Tadinya dia nggak akan dipermanenkan ya di Manchester United, tapi dengan penampilan 2 pertandingan yang terakhir
dia sangat menjanjikan untuk sekedar ini ya, pemain cadangan ya. Karena ya kalau lu punya Amrabat yang punya stamina yang lebih baik daripada Casemiro, punya daya jelajah yang lebih luas daripada Casemiro, sepertinya ini akan menjadi hal yang positif bagi Manchester United. Kemudian dua pemain ini juga sangat penting perannya ya di kali ini. Amad Diallo dengan 1 golnya dan juga 1 assist, sedangkan Amrabat dengan 2 tackling yang cukup vital, terutama peluangnya dari Alexander Isak, di mana dia harus berhadapan 1 lawan 3 dan dia harus melindungi Onana yang ditinggal ya sendirian karena kesalahan dari AWB, Aaron Wan-Bissaka ini. Waduh, bapuk banget, jual aja lah Bissaka ini. Untung ya Manchester United kali ini bekerja secara tim, kemudian saling menutupi kesalahan, saling memberikan backup, saling mengisi. Jadi trio di tengah ini sudah kelihatan ya. Ada Amrabat, Mainu dan Bruno. Terbukti daya juang tim ini jadi lebih baik dibanding dengan duet Casemiro, Mainu dan juga Bruno Fernandes. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang akan membuat Erik ten Hag semakin pusing ya ke depannya. Harus pilih pairing yang mana, trio yang mana di lini tengah. Akhirnya biar dia nggak tambah pusing, sekalian taruh Scott McTominay. Taruh aja 4 di tengah ya, untuk mengacaukan build up play tiki taka yang biasa dilakukan oleh tim-tim seperti Arsenal, Man City, Liverpool, dan bahkan Newcastle United. Apapun itu, semoga pertandingan ini bisa memberikan kepercayaan diri, karena pencetak gol yang pertama adalah Kobbie Mainoo. Dia menerima umpan dari Amad Diallo. Kemudian pencetak gol kedua adalah Amad Diallo sendiri, di mana ada bola muntah dari corner kick dan dia langsung sambar pakai kaki kiri. Dia udah 4 kali coba loh ya. 4 kali coba, 2 kali on target dan 1 jadi gol. Keren. Kemudian gol yang ketiga adalah dari Rasmus Højlund yang membungkam semua kritik ya, bahwa dia striker nggak bagus lah segala macam. Ya, ketika dia posisinya tidak membelakangi gawang, dia akan lebih sangat berbahaya, karena biasanya dia itu sebagai tembok ya. Dia bermain sebagai tembok, dan kali ini dia menerima umpan dari Bruno, posisi dia menghadap ke gawang. Dia langsung dribbling 4 kali sentuh, 1 kali shooting. Men, 1 shot, percobaan 1 shot, on target 1 shot, 1 shot itu juga jadi gol. Itu pun pakai kaki yang terlemah dia. Jadi ini benar-benar masa depan yang cerah yang harus dibangun oleh Ineos dan juga Erik ten Hag, melibatkan 3 pemuda berbahaya ini. Amad Diallo, Kobbie Mainoo, Amad Diallo, dan juga Rasmus Højlund. Dan di situ masih ada Garnacho yang masih bisa kita asah supaya lebih baik lagi mainnya ya. Oke, itu dulu dari saya reaksinya. Dan ya, ini tidak merubah posisi dari Manchester United, masih peringkat 8. Kalau Newcastle menang, Chelsea menang di pertandingan terakhir, ya kita masih tetap ada di 8. Jadi opsi yang paling terakhir adalah kita hajar Man City di Wembley. Pastikan kalian nonton, kita dukung Manchester United sampai titik akhir dari musim ini. Saya Widi Sasongko undur diri, salam sepak bola.